Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita kembali dipertemukan. Pada video kita kali ini kita akan membahas ada beberapa amalan-amalan sunnah saat akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau hari Lebaran, ya. Berikut ini adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sebelum atau saat melaksanakan sholat Idul Fitri agar ibadahmu semakin afdal lillahi ta'ala dan berkah. Langsung saja, yang pertama yang bisa kita lakukan saat akan melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu mandi dulu dan mensucikan diri. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi dan menyucikan diri atau berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kelewatan ya kalau nggak mandi ya, selebaran-lebaran nggak mandi. Selanjutnya yang kedua yaitu disunahkan untuk memakai pakaian terbaik dan wewangian. Di sini pakaian terbaik bukan harus pakaian yang baru ya. Ini mungkin tradisi yang ada di daerah kita, di masyarakat kita, yaitu baju baru saat Lebaran. Nah, di sini enggak, Rasulullah tidak mengajarkan, karena mengajarkannya yaitu pakaian yang terbaik saja, enggak harus baru. Sebelum melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik dan menghias diri atau berdandan. Selain itu, dianjurkan juga untuk memakai wewangian. Hal ini merupakan salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan memakai pakaian yang terbaik. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sebenarnya bisa kita lakukan yaitu makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Makan dulu ya, sarapan maksudnya. Berbeda dengan Idul Adha atau sholat Idul Adha, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Hal ini dianjurkan karena pada hari raya Idul Fitri, umat Islam tidak lagi melaksanakan ibadah puasa seperti saat bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha baru beliau menyantap hasil kurbannya. Jadi Rasulullah khusus di Idul Fitri dianjurkan untuk makan dulu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita dianjurkan, disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan saat pulang. Dianjurkan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita pergi menuju ke tempat sholat Idul Fitri, baik masjid, musola atau tanah lapang, atau pulang dari tempat sholat Idul Fitri itu, kita dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda. Ini disunahkan ya, kalau jalannya cuma satu-satunya, ya mau gimana lagi ya. Hal ini dimaksudkan agar saat pergi atau pulang, kita bertemu dengan lebih banyak orang untuk bersilaturahmi. Nah, tujuannya untuk biar lebih silaturahminya terjaga. Selain itu, kita dianjurkan juga untuk berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Fitrinya, ya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jabir melalui hadis yang berbunyi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id
beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Tapi jangan maksa ya, kalau tempat salat Idul Fitrinya jauh, nah jangan maksa jalan kaki juga, nanti lemas ya. Ini dianjurkan atau disunahkan karena dengan kita mengikuti sunnah Rasul, kita mendapatkan keridhaan Allah, kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya pasti lebih besar insya Allah. Itulah beberapa tata cara atau kesunahan saat salat Idul Fitri. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah yang Allah sarankan dan Allah anjurkan melalui Rasulullah SAW. Semoga kita semua diberi kekuatan dan diberikan istiqomah di jalan lurusnya. Dan semoga kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Hingga pada akhirnya kita semua insya Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.